Rasulullah bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan sebagai seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau penyembah api. Hadis riwayat Muslim nomor 4807. Sabda Rasul di atas menjelaskan bagaimana berpengaruhnya orang tua terhadap masa depan anaknya. Kita bisa belajar dari Sultan Murad, yang punya peran besar dalam membentuk Muhammad Al-Fatih, yang kelak menjadi penakluk kota Konstantinopel. Apa saja yang dilakukan Sultan Murad II ayahanda Mehmed II? Satu, bersahabat dengan anak. Sultan Murad pada anaknya sangat bersahabat. Aktivitas setelah bangun tidur yang dilakukan Sultan adalah mengajak anaknya sholat subuh, lalu menikmati fajar sembari bercengkrama dengan suasana yang menyenangkan. Di setiap mereka berjalan menikmati udara fajar, tangan Sultan tak lepas dari menggenggam tangan Mehmed. Sultan Murad tidak sedang memanjakan Mehmed. Sultan hanya ingin Mehmed merasakan ayahnya selalu ada untuknya, hingga Mehmed tidak sungkan untuk bercerita. Mehmed tak perlu mengadu pada orang lain, ayahnya sudah lebih dari segalanya. Anda Mehmed hidup di masa kini, Mehmed tak akan mengadu pada Facebook. Sangat disayangkan saat ini banyak anak-anak yang lebih dekat dengan gawai dibanding dekat dengan orang tuanya. Kita bisa belajar dari Sultan Murad bagaimana bersahabat dengan anak-anak kita. Karena jika orang tua hanya sibuk dengan pekerjaannya, jangan salahkan jika di luar rumah anak-anak akan mencari pelarian dengan alasan untuk diperhatikan orang lain. Jadilah mereka berperilaku buruk, kerjanya berantem, ngomong kotor, bolos sekolah, dan lain-lain. Dua, motivasi dengan ucapan yang baik. Sedih jika mendengar ada orang tua yang membentak anaknya dengan ucapan-ucapan kasar, hingga sang anak tak percaya dengan dirinya sendiri. Sang anak akan merasa lemah dan tak punya kemampuan apa-apa. Saat anak terjatuh, ibundanya langsung berucap yang aneh-aneh. Saat anak sudah bisa berjalan dan pandai berbicara, biasanya anak ingin melakukan hal-hal yang baru, misalnya memanjat pohon. Biasanya orang tua akan melarang dengan alasan takut anaknya jatuh, lalu keluar kalimat dan kata-kata kasar. Tahukah jika orang tua seperti itu, maka yang terjadi sang anak akan merasa bahwa dirinya memang tidak bisa, merasa dirinya memang bodoh. Makanya banyak anak yang tidak mandiri. Belajarlah dari Sultan Murad, ayah yang sukses melahirkan sebaik-baik pemimpin. Sultan Murad setiap hari selalu memberikan motivasi dengan kalimat yang baik, bahkan mungkin bagi orang lain adalah gila. Tapi keyakinan dan kepercayaan Sultan pada anaknya membuat anaknya semakin berani dan percaya diri. Setiap hari Sultan mengajak anaknya duduk di puncak menara masjid yang tertinggi. Lalu Sultan menunjuk tangannya jauh di sebuah cakrawala. Apa yang disampaikan Sultan? Sultan menyampaikan motivasi, visi pada seorang anak yang masih sangat kecil. Setiap hari dimotivasi dengan kalimat-kalimat yang baik, membuat Mehmed sangat percaya diri dan membuatnya semangat belajar. Tiga, memberikan guru terbaik. Sultan Murad punya mimpi untuk menaklukkan Konstantinopel, dan mimpinya itu diwariskan pada anaknya Mehmed II. Maka Sultan harus memberikan yang terbaik pada anaknya termasuk dalam pendidikan. Sejak kecil Mehmed telah diajari oleh seorang ulama besar yang nasabnya tersambung sampai pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Syekh A.A. Samsudin namanya. Syekh A.A. Samsudin punya peran besar dalam menjadikan Mehmed sebagai pemimpin dunia. Ilmu dan nasihat menjadi semacam makanan pokok tak tergantikan. Hingga jadilah Mehmed II sebagai sebaik-baik pemimpin yang pernah disabdakan Rasulullah.